Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Pahrian dengan NPM 2421020282, Prodi Hukum Tata Negara kelas G. Di sini saya ingin mengumpulkan atau memenuhi tugas individu, yaitu tugas UTS video dari mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Baiklah, saya di sini ingin memaparkan atau menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu, langsung saja ke materi. Sholat sunnah itu adalah artinya sholat yang tidak yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi sholat sunnah ini bukan berarti kita semau kita ya. Ada juga sholat sunnah yang dianjurkan dan sholat sunnah yang bukan tidak dianjurkan, tapi dianjurkan tapi tidak sekuat dengan yang dianjurkan tadi. Nah, itu yang dua itu tadi adalah sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Baiklah, adapun setiap manusia itu dianjurkan sholat sunnah. Sebenarnya sholat sunnah ini adalah sholat pelengkap ibadah kita, ibaratnya gitu. Ya, salah satunya ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadisnya itu yang artinya adalah barang siapa yang setelah mengerjakan sholat fardu mengerjakan sholat sunnah, dan dalam sehari mengerjakan 12 rakaat, maka Allah telah menyiapkan taman-taman surga untuknya. Nah, itu. Jadi untuk kawan-kawan yang memang ibaratnya ingin melengkapi ibadahnya di satu hari itu bisa melaksanakan sholat sunnah ini. Nah, sholat sunnah itu juga ada yang berjamaah dan ada yang tidak berjamaah, dan bahkan juga ada yang sholat sunnah bisa berjamaah dan bisa dengan sendirinya. Itu ada 3 tadi. Yang pertama itu sholat sunnah yang berjamaah. Yang berjamaah itu ada sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa, itu yang berjamaah. Selanjutnya sholat sunnah yang dia tuh bisa berjamaah dan juga bisa dengan sendiri atau munfarid, yaitu tadi adalah sholat tarawih, sholat witir, dan sholat duha. Itu bisa dengan berjamaah dan munfarid. Yang ketiga itu adalah sholat sunnah yang munfarid. Itu yang pertama adalah sholat rawatib, yang kedua adalah sholat istikharah, yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Baiklah, dari yang pertama itu adalah sholat dengan cara berjamaah, yaitu pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal, atau lebih tepatnya penutupan kita di bulan Ramadan. Itu pada hari lebaran lah, ibaratnya sholat yang pasti dilakukan di hari lebaran gitu, dari pagi hari gitu kan, dari pagi hari pokoknya itu sholat Idul Fitri. Nah, itu sholat Idul Fitri ini niatnya itu adalah usolli sunnatan li'aidil fitri rakaataini, adaan imam apabila kita imam, dan ada makmuman apabila kita seorang makmum lillahi ta'ala. Nah, sholat Idul Fitri ini rakaat pertama itu kita takbir 7 kali, dan rakaat kedua itu kita takbir 5 kali. Namun takbir itu kita selipkan bacaan subhanallah alhamdulillah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Terus selanjutnya itu sholat Idul Fitri ini kita tuh sholat dahulu, baru setelah itu khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu biasanya khutbah dulu, setelah itu kita sholat. Kalau sholat Idul Fitri ini kita setelah kita sholat ya, selanjutnya khutbah lalu selesai, beres. Yang kedua itu adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini konsepnya sama seperti sholat Idul Fitri, yang dimana perbedaannya adalah hanya niat. Sholat Idul Adha ini adalah usolli sunnatan li'aidil adha rakaataini adaan makmum apabila kita makmum, imam apabila kita imam. Nah, sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada bulan haji ya, pada misalnya 10 Rabiul Awal, itu bulan haji. Sholat Idul Adha ini biasanya dilaksanakan pada tanggal itu. Selanjutnya
tapi tata caranya sama seperti sholat Idul Fitri. Selanjutnya adalah sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah meminta hujan. Itu bisa berjamaah dan tidak bisa juga tidak berjamaah. Harus berjamaah maksudnya. Maaf, salah tadi. Wajib berjamaah itu kan. Sholat istisqa ini, tapi sholat istisqa ini tidak mana-mana kita harus langsung sholat gitu. Dianjurkan juga sebelum sholat istisqa ini kita sudah melaksanakan 4 hari puasa berturut-turut puasa, lalu kita melaksanakan sholat untuk meminta hujan ini. Nah, baiklah, selanjutnya itu adalah sholat sunnah yang bisa berjamaah dan bisa juga munfarid, yaitu adalah sholat sunnah tarawih, yang kedua sholat sunnah witir, yang ketiga adalah sholat duha. Yang pertama itu sholat sunnah tarawih itu dilakukan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu dilakukannya setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Itu kita disunahkan untuk melakukan sholat tarawih. Adapun sholat tarawih ini berbagai macam ya. Ada yang mulai dari 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, bahkan ada yang 36 rakaat. Nah, jadi sholat tarawih ini niatnya itu adalah usolli sunnatan tarawih rakaataini adaan imam, ada alillahi ta'ala. Itu juga ada makmuman atau imam alillahi ta'ala. Nah, ya selanjutnya itu adalah sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat yang biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih bisa, ataupun bahkan setelah sholat tahajud itu juga bisa. Nah, jadi sholat witir ini bisa berjamaah dan juga munfarid sendiri gitu kan. Adapun sholat witir ini adalah sholat yang ganjil. Adapun niatnya itu adalah usolli sunnatan witri rakaah adaan lillahi ta'ala gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita bermakmum berjamaah itu adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah sholat sunnah duha. Sholat duha ini bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid sendiri. Yang pertama itu niatnya sholat duha ini adalah usolli sunnatan duha rakaataini adaan makmum imaman lillahi apabila kita imam, dan bisa juga ada lillahi ta'ala apabila kita sholatnya sendiri. Nah, sholat duha ini juga dilakukan setelah memutihnya matahari. Itu terbitnya matahari itu sudah putih gitu, kita boleh melaksanakan sholat duha. Batasnya itu sampai matahari itu di atas gitu, di atas kepala. Ibaratnya biasanya patokannya itu di antara jam 11 atau jam setengah 12 itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat duha gitu kan. Nah, baiklah, kita yang selanjutnya adalah sholat dengan munfarid atau dengan sendiri. Yang pertama itu ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, seperti contohnya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu kan. Adapun tidak semua sholat fardu itu memiliki sholat rawatib. Seperti sholat fardu yang dilarang untuk melaksanakan sholat rawatib itu adalah sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dimana kita ingin memasuki masjid, sebelum itu kita sholat dahulu gitu kan. Ibaratnya untuk menghormati masjid, yaitu rumah Allah, kita sholat dahulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun salat sunat tahiyatul masjid ini adalah usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini adaan makmum lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah salat sunnah istikharah, yang dimana kita tuh misalnya kita kebingungan ingin menentukan sesuatu, ingin mempunyai dua pilihan gitu, kita salat sunnah istikharah itu sendiri, misalnya salat sunnah istikharah dengan sendiri. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah salat sunnah itu adalah salat yang sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Sholat sunnah ini ada 3. Yang pertama ada 2, ada yang sholat muakkad dan ghairu muakkad. Dan juga manfaat dari sholat sunnah ini adalah seperti kita menghilangkan dosa-dosa kecil, terus menyempurnakan ibadah, terus menenangkan hati, membuka pintu rezeki, dan banyak lainnya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.